们争取到了一线生机。凌霄阁的你，谁让你喜欢做英雄？难道这气息是从杨开始的？ Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaske. Dari awal hingga akhir, orang-orang di lembah Yaowang tidak cemas dan tidak sabar, dan tidak ada yang naik ke panggung. Mereka juga berdiri di sana menunggu. Yang Kai melirik Dong Qingyan, dan menemukan bahwa kedua tangan kecilnya terus mengepal dan membuka, yang jelas merupakan manifestasi dari ketegangan hingga batasnya. Ada beberapa ekspresi bersemangat di wajahnya, tetapi sedikit percaya diri. Para alkemis di puncak tingkat prefektur semuanya gagal. Bisakah dia berhasil naik ke tingkat atas? Jika kamu melewatkan sesuatu, kamu mungkin menyesalinya seumur hidup. Yang Kai berkata dengan ringan. Dong Qingyan terkejut. Dia menoleh dan menatap Yang Kai. Jejak pemikiran yang mendalam melintas di matanya. Seketika, tatapannya menjadi lebih dalam, menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Baiklah, ayo naik." Yang Kai tersenyum, dan Dong Qingyan dua orang pada saat yang sama berada di panggung yang tinggi. Melihat masih ada orang yang berani melangkah ke panggung, terdengar teriakan dari bawah. Suara penyemangat datang dari jauh, yang membuat Dong Qingyan tersenyum malu-malu. Dia adalah alkemis kelas menengah dari semua tingkatan. Nilainya sangat rendah sehingga aku akan mempermalukan diriku sendiri lagi. Kasihan seorang gadis kecil. Jika dia mempermalukan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa menjadi seseorang di masa depan? Dong Qingyan mendengarkan kata-kata ini di telinganya, mengatupkan bibir merahnya dan tidak berkata apa-apa. Dong Qingyan menganggukkan kepalanya dan menarik napas dalam-dalam. Dia pergi ke pot obat dan mengeluarkan pil racun. Dia melihat kembali ke Yang Kai dan meminta nasihat. Yang Kai mengangguk samar dan berkata, "Jangan khawatir. Aku akan melihatnya terlebih dahulu. Jika Dong Qingyan benar-benar tidak dapat lulus ujian, dia pasti akan membawanya pergi. Dia tidak bisa benar-benar membiarkannya kehilangan muka di depan umum." Selain para murid lembah Yaowang, hanya Dong Qingyan dan Yang Kai yang berada di atas panggung. Namun, para murid lembah Yaowang tidak segera bergegas keluar. Dong Qingyan menarik napas dalam-dalam, memasukkan pil racun ke dalam mulutnya dan menelannya, kemudian dia pergi ke satu sisi dan duduk dengan lutut bersilang. Dia menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan efeknya. Yang Kai membawa kedua tangannya, dengan waspada mengamati gerakan Dong Qingyan. Mata Yang Kai menyipit, diam-diam melepaskan kesadaran ilahinya, dan menyapu Dong Qingyan. Dia menemukan bahwa vitalitas dalam tubuhnya mengalir dengan cepat, membakar beberapa kotoran di meridian. Barang-barang ini seharusnya adalah racun yang terkandung dalam pil racun. Wah, gadis ini bagus. Dia telah bertahan begitu lama. Ada banyak kejutan di sana. Di antara ratusan orang sebelumnya, hanya sedikit dari mereka yang bisa bertahan begitu lama kecuali para alkemis dari keluarga besar itu. Selain itu, bukan berarti tidak ada alkemis biasa yang muncul sebelumnya. Bagaimana dia melakukannya? Ini adalah penyihir lain yang cocok untuk alkimia. Dia tidak lebih dari orang-orang Wang Qi. Saya kenal dia. Dia adalah putri keluarga Dong Qingyan. Di tengah seruan orang banyak, udara hitam samar tiba-tiba muncul di alis Dong Qingyan. Segera, gas hitam bergerak cepat dan menghilang ke dalam tubuhnya. Sebaliknya, Dong Qingyan tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan napas hitam yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah satu napas, Dong Qingyan membuka matanya yang besar dengan takjub. Qinze berdiri dari kursi, dan akhirnya senyum muncul di wajahnya yang kaku. Dia berulang kali memuji. Tidak buruk, akhirnya seseorang telah lulus ujian Paman Xiao. Ratusan orang begitu terdiam sehingga mereka hampir tidak dapat mempercayainya. Lebih dari 300 alkemis dari seluruh dunia naik ke panggung. Beberapa dari mereka memiliki bakat luar biasa, dan bahkan ada alkemis kelas atas di tingkat prefektur. Namun, orang-orang itu semua gagal. Sekarang, seorang alkemis kelas menengah lulus tanpa cedera. Di antara mereka, misteri macam apa yang tersembunyi? Yang Kai terbatuk pelan dan berkata, "Nona, sesepuh ini berkata bahwa Anda telah lulus ujian master." Apa? Dong Qingyan tampaknya belum pulih. Qinze mengubah raut wajahnya yang dingin sebelumnya, tersenyum dan ramah. "Gadis kecil, selamat karena telah lulus ujian. Mulai sekarang, kamu akan menjadi murid Paman Xiaoku. Baiklah,
Qin juga harus memanggilmu adik perempuan junior. Dong Qingyan tertegun untuk waktu yang lama. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba sehingga gadis kecil itu jelas belum siap. Aku bingung untuk waktu yang lama, dan aku tidak tahu harus berkata apa, tetapi air mata keluar. Setelah waktu yang lama berliku-liku, Dong Qingyan berkata kepada Qin Ze, Yaner telah bertemu dengan saudara senior Qin. Qin Ze tertawa. Kamu sopan, adik perempuan junior. Ini juga merupakan berkah dari lembah Raja Obat kami bahwa Paman Xiao dapat menerima kamu sebagai murid. Keduanya saling menyapa, dan suasananya langsung menjadi harmonis, dan sekelompok orang di bawah tercengang. Kapan Qin Ze di lembah Raja Pengobatan memperlakukan orang dengan begitu baik? Setiap kali aku memintanya untuk membuat alkimia, dia selalu memasang wajah datar, seolah-olah semua orang di dunia berutang padanya. Karena adik perempuan junior lulus ujian Paman Xiao, dia akan dianggap sebagai murid lembah Raja Obat. Jika tidak ada yang salah denganku, aku bisa memasuki lembah Raja Obat bersama kami. Jika ada yang salah, tolong tangani lebih awal. Qin Ze berkata sambil tersenyum. Dong Qingyan mengangguk. Dia ingin diterima di lembah Raja Obat. Dia harus memberi tahu keluarga Dong. Tetapi ketika sampai pada titik ini, dia percaya bahwa saudaranya tidak akan menghentikannya. Ini juga masalah peningkatan harga diri bagi keluarga Dong untuk memasuki lembah Raja Obat. Pikirkanlah, tidak peduli kekuatan apapun di dunia yang ingin memiliki hubungan baik dengan lembah Raja Obat, tetapi Nona Dong Qingyan dari keluarga Dong sudah menjadi murid guru Xiao dari lembah Raja Obat. Ini adalah keuntungan unik yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Kakak seperguruan, Yaner, penjaga ini juga ingin mencoba. Dong Qingyan melihat ke arah Yang Kai. Penjaga. Qin Ze mengerutkan kening, menatap Yang Kai dengan ringan, meskipun tidak menunjukkan terlalu banyak rasa jijik, tetapi penghinaan di mata itu terlihat jelas. Yang Kai telah melindungiku sejak aku masih kecil. Qin Zeda menatapnya dalam-dalam. Dia tidak membahasnya lebih dalam, dia hanya mengangguk dan berkata, karena dia ingin mencoba, tidak masalah. Lagi pula, Paman Xiao telah memurnikan banyak pil racun. Kemudian dia bertanya dengan santai, tingkat alkimia apa? Dong Qingyan tersipu dan berkata, dia tidak bisa membuat pil. Tidak bisa membuat alkimia. Qin Ze menegur, kamu tidak bisa membuat alkimia untuk mencoba apapun. Apakah kamu benar-benar menganggap alkimia sebagai permainan anak-anak? Lembah Raja Pengobatanku tidak begitu mudah untuk dimasuki. Jika kamu tidak memiliki hati untuk memurnikan pil, bagaimana kamu bisa lulus ujian? Yang Kai menatapnya dan berkata, berani bertanya kepada tetua Xiao, ketika menyiapkan ujian ini, apakah dia pernah mengatakan bahwa orang-orang tanpa pengalaman alkimia tidak dapat berpartisipasi? Qin Ze mencibir, paman seperguruan tidak pernah mengatakan ini. Tetapi karena kamu belum pernah belajar alkimia sebelumnya, kamu tidak akan melangkah jauh di jalan ini di masa depan. Jika kamu tidak berniat untuk mengabdikan seluruh hidupmu untuk alkimia, jangan datang untuk mengolok-oloknya. Ini bukan tempat untukmu bermain. Yang Kai menggerakkan wajahnya dan berkata, sejauh yang aku tahu, Tuan Xiao sendiri baru mengenal alkimia ketika dia berusia 27 tahun. Aku baru berusia 17 tahun, yang 10 tahun lebih muda dari Tuan Xiao. Qin Ze mengerutkan kening dan tampak tidak senang. Di bagian bawah, seseorang memarahi. Anak muda, hal macam apa yang berani kau bandingkan dengan Tuan Xiao? Tuan Xiao dilahirkan untuk alkimia. Ia dilahirkan untuk membuat alkimia. Belum terlambat baginya untuk menghubungi alkimia hingga ia berusia 27 tahun. Bahkan pada usia 40-50 tahun, belum terlambat. Bagaimana kau bisa dibandingkan dengan Tuan Xiao? Jangan bersuara. Qin Ze dengan marah, di bawahnya segera tenang. Setelah waktu yang lama, ia mengangguk dan berkata, apa yang kau katakan juga masuk akal. Karena paman guru tidak mengatakan bahwa alkemis harus mengikuti ujian, kau juga memenuhi syarat untuk minum pil racun. Yang Kai mengangguk. Di tengah tawa dingin dari 3 murid lembah Raja Obat, ia mengeluarkan pil racun dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Dong Qingyan menatapnya dengan gugup, Yang Kai tersenyum sedikit, berjalan ke satu sisi dan duduk. Menjalankan Yang Jue yang asli, perasaan panas itu tersebar. Qin Ze menatap alisnya dan mengangguk diam-diam. Dia tidak terlalu memikirkannya sekarang. Di usia muda, dia telah mencapai ranah Zenyuan. Kualifikasi ini tidak sebanding dengan orang biasa. Jika dia tidak mengalihkan perhatiannya dari alkimia, tetapi berkonsentrasi pada seni bela diri, dia akan mencapai sesuatu di masa depan.
Begitu pil racun memasuki perut, Yang Kai merasa bahwa itu benar-benar terbuka dan langsung dituangkan ke meridiannya sendiri. Layak disempurnakan oleh para ahli dari generasi ke generasi. Efek obat ini benar-benar terlalu cepat. Jangankan Yang Kai memiliki 2 lapisan keadaan Zhen Yuan. Bahkan seni bela diri yang baru saja tiba di keadaan Kai Yuan, selama mereka menjalankan vitalitas mereka, mereka dapat menyerap efeknya tanpa usaha apapun. Obat itu mengalir di meridian. Itu dipadamkan dan dibakar oleh Yang Yuan Qi yang sebenarnya, tidak dapat melukai diri sendiri sama sekali. Setelah beberapa minggu operasi, Yang Kai merasa bahwa racun-racun ini telah sepenuhnya kehilangan fungsinya. Sepanjang jalan, langsung naik ke atas kepalanya, dan berkumpul menjadi awan di mulutnya. Tertegun sejenak, Yang Kai diam-diam berteriak bahwa itu mengerikan. Dong Qingyan baru saja menghabiskan secangkir teh untuk lulus ujian, yang telah membuat Qin Ze kehilangan kesabarannya. Dia lulus ujian setelah operasi beberapa minggu, yang berarti bahwa dia dapat menyebabkan beberapa gangguan. Memikirkan hal ini, Yang Kai menahan qi yang keruh di mulutnya dan tidak pernah muntah. Pada saat yang sama, dia terus mengoperasikan keterampilan itu seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sepanjang waktu, Yang Kai diam-diam menggerakkan vitalitasnya dan menarik qi keruh dari mulutnya ke tengah alisnya. Di mata orang luar, Yang Kai jelas lebih dari sekadar gas hitam samar. Qin Ze tiba-tiba terkejut. Ini jelas merupakan tanda bahwa ujian tidak akan muncul sampai saat-saat terakhir. Di antara ratusan alkemis yang bermain sebelumnya, hanya Wang Qiren dan Dong Qingyan yang mencapai tahap ini. Bagaimana seorang penjaga bisa melakukannya? Qin Ze gugup dan menatap Yang Kai dalam-dalam. Paman Xiao berkata pada dirinya sendiri bahwa kali ini, selama dia bisa menemukan penerus yang cocok, dia akan puas. Sekarang Dong Qingyan telah lulus. Jika dia lulus lagi, tidakkah menurutmu paman seperguruan yang lebih tua akan menertawakannya? Di masa depan, Yu Yinfeng tidak hanya akan memiliki penerus, tetapi juga meneruskannya. Ketika Qin Ze sangat gugup di dalam hatinya, udara hitam di antara alis Yang Kai menghilang. Qin Ze menahan napas di tempat dan terkejut. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada saat berikutnya. Menunggu dengan cemas, Yang Kai tidak bereaksi. Untuk waktu yang lama, mata Qin Ze masam, tetapi alis Yang Kai muncul sedikit gas hitam. Qin Ze benar-benar bingung. Reaksi pemuda itu tidak seperti Wang Qiren yang memuntahkan aliran darah hitam, atau keberhasilan Dong Qingyan dalam mengeluarkan asap hitam. Bagaimana udara hitam ini bisa muncul di antara alisnya? Itu tidak konsisten dengan apa yang dikatakan paman seperguruan sebelumnya. Ketika saya khawatir dan bingung, gas hitam menghilang. Sebelum dia bisa tenang, udara hitam keluar lagi. Udara hitam mengambang dan tenggelam setidaknya 12 kali, di depan mulut pemuda itu tiba-tiba gas keruh yang kental keluar. Dengan muntahan udara keruh ini, seluruh pemuda itu tampaknya sangat tertekan, kepala Yang Kai terkulai, kehilangan penampilannya. Qin Ze mengerutkan kening dan merenung. Bisakah dia mengatakan bahwa kualifikasi pemuda itu hanya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh paman seperguruannya, jadi dia lulus ujian dengan sangat keras? Ada beberapa kebenaran dalam pemikiran ini. Kakak senior Qin, Dong Qingyan menatap Qin Ze dan bertanya, bagaimana keadaannya? Qin Ze tersadar dan tertawa. Yah, tidak buruk juga. Meskipun kualifikasimu lebih rendah dari adik senior. Lulus lagi. Penonton tercengang oleh kalimat ini. Ada begitu banyak orang yang naik pangkat sebelumnya, tetapi tidak ada yang berhasil. Bahkan orang-orang Wang Qi pun diusir dengan darah hitam. Namun sekarang, seorang alkemis tingkat menengah lulus terlebih dahulu, meskipun pangkat alkemisnya sangat rendah, dia juga putri dari keluarga Dong. Pengaruh keluarga Dong tidak kecil, dan semua orang dapat mengembangkan bakat seperti itu. Tapi bagaimana dengan pengawal? Itu hanya pelayan Nona Dong. Orang seperti ini telah lulus. Tuan Qin, anak itu seharusnya tidak curang. Terdengar keributan dari bawah. Ya Tuan, orang ini bahkan tidak bisa memurnikan alkimia. Bagaimana dia bisa lulus ujian Tuan Xiao? Dia pasti menggunakan cara kotor untuk melakukan ini. Aku tidak bisa menerimanya. Jika ada yang menolak untuk menerimanya, datang saja dan cobalah. Tetapi jika ada yang ingin mempertanyakan sesuatu, itu akan mempermalukan lembah raja pengobatanku dan Paman Xiao. Begitu kata besar itu diturunkan, suasana langsung hening. Seorang penjaga kecil yang tidak bisa membuat alkimia bisa lulus, aku tidak percaya. Banyak orang mengikuti. Sesaat kemudian, sekelompok besar orang diracuni. Setidaknya ada 5 atau 600 pil racun dalam satu pot penuh.
Menjelang siang, semua pil racun telah diminum. Namun sebelum dan sesudahnya, hanya Dong Qingyan dan Yang Kai yang lulus ujian dengan selamat. Banyak orang, seperti orang-orang Wang Qi, telah sampai pada langkah terakhir, tetapi mereka masih gagal, yang membuat orang-orang menghela nafas. Sampai sekarang, diketahui semua orang bahwa Tuan Xiao tidak mencoba merekrut murid. Dia telah menetapkan ujian yang begitu sulit untuk menemukan penerus yang cocok. Di akhir ujian, Qin Ze datang sambil tersenyum. Dua saudara seperguruan muda, kapan kalian akan mengikutiku ke Yunyin Feng? Paman seperguruan, jika dia tahu bahwa dua orang lulus kali ini, dia akan sangat senang. Yang Kai memiliki wajah datar, tanpa kata-kata dan tatapan dingin. Statusnya saat ini adalah seorang pengawal. Dong Qingyan berkata sambil tersenyum, aku akan berbicara dengan saudaraku. Ayo kita pergi bersama. Ayo kita pergi ke Yunyin Feng sesegera mungkin. Saya tidak sabar untuk membawa mereka ke lembah Raja Pengobatan. Di tingkat 3 toko obat keluarga Dong Qinghan memiliki wajah gemuk, Dong Qingyan telah lulus ujian guru Xiao. Berita itu telah sampai ke telinganya lebih awal. Meskipun dia tahu bahwa saudara perempuannya telah kecanduan alkimia sejak kecil, dia tidak menyangka dia akan mencapai prestasi seperti itu. Aku adalah murid Xiao Fuseng. Ini adalah hal baik yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang gadis yang telah dimanjakan sejak kecil. Sekarang dia tiba-tiba berubah, dan aku tidak tahu apakah dia bisa melaluinya atau tidak. Ketika dia tertawa, kedua penjaga Feng Yun bergerak dan berkata dengan suara rendah, Nona Dong dan Tuan yang ada di sini. Ada orang lain yang seharusnya bertanggung jawab atas lembah Yaowang. Dong Qinghan tertegun dan segera bangkit. Ikut aku untuk bertemu denganmu. Sebelum aku sampai di pintu, aku mendengar suara kayuhan sepeda di tingkat atas. Membuka pintu, hanya melihat Dong Qingyan dengan langkah cepat, dari bawah melompat untuk berlari ke atas. Kakak, aku berhasil. Dong Qingyan tidak sabar untuk memberitahu Dong Qinghan kabar baik itu. Dengan wajah serius, Dong Qinghan meletakkan tangannya di kepala Dong Qinghan dan menegurnya. Mengapa kamu tidak berkonsultasi denganku terlebih dahulu tentang hal-hal seperti itu? Dong Qinghan baru saja selesai menegur, dan Qin Ze, yang mengikutinya, terbatuk ringan. Begitu Tuan Dong melihat wajahnya, dia dengan cepat memberi hormat. Saya telah bertemu Tuan Qin. Qin Ze mengangguk pelan dan mengerutkan kening. Tuan Dong, karena adikmu telah lulus ujian, dia adalah murid lembah Yaowang, yaitu murid pamanku Xiao, meskipun dia masih keluarga Dongmu, kamu tidak bisa memutuskan sesuka hati. Dong Qinghan terkejut. Qin Ze berkata dengan santai. Alkemis adalah profesi yang mulia. Berbeda dari orang-orang barbar yang menari senjata dan membuat tongkat, yang mereka inginkan adalah otak. Tahukah kamu, bagaimana jika kamu mematahkan kepalanya? Adik seperguruan adalah seorang jenius alkimia. Aku benar-benar ingin mematahkannya. Bisakah kamu menanggung kehilangan itu? Bisakah kamu menanggung kemarahan pamanku Xiao? Bisakah kamu menanggung kemarahan Raja Obatku? Qin Ze mendengus dan melanjutkan. Kamu memanggilku lebih tua. Yaner adalah adik perempuan junior Qin sekarang. Dalam hal senioritas, bagaimana kau bisa mengalahkannya? Tidakkah kau mengerti itu? Dong Qinghan membuka matanya dan ingin menangis tanpa air mata. Aku pikir aku tidak mengatakan apa-apa bahkan ketika aku melihatmu. Kita semua tahu bahwa lembah Yaowangmu adalah pengganggu, tetapi dia adalah adikku. Aku bahkan tidak bisa memberi pelajaran. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Namun, meskipun dia sangat tertekan, dia sangat bahagia. Qin Ze sangat melindungi adiknya sehingga dia tidak akan banyak menderita jika dia datang ke lembah Yaowang. Aku tahu kesalahanku. Dong Qinghan mengakui kesalahannya. Qin Ze mengangguk ringan. Yah, itu adalah hal yang baik untuk mengetahui kesalahanmu. Qin Ze berbalik dan menatap Dong Qingyan. Adik seperguruan muda, cepatlah. Jika kamu ada hubungannya dengan Tuan Dong, tolong ceritakan padaku. Aku akan menunggumu di bawah. Setelah itu, dia turun ke bawah. Dia datang ke sini untuk mendukung Dong Qingyan. Setelah Qin Ze pergi, Dong Qinghan menatap adiknya sambil menggertakkan gigi. Aku punya kemampuan. Apakah aku ingin memanggilmu Tuan Dong? Sambil tersenyum, Dong Qingyan melangkah maju dan melambaikan tangan kakaknya. Dia berkata dengan suara lembut. Pihak ayah. Baiklah, ayah akan bangga padaku. Dong Qingyan mengangguk dengan tergesa-gesa, dan segera menaruh batu besar di dalam hatinya. Menoleh dan menatap Yang Kai, Dong Qinghan berkata dengan suara rendah. Hati-hati saat memasuki lembah Raja Obat.
Aku mengerti. Yang Kai mengangguk. Setengah jam kemudian, Yang Kai dan Dong Qingyan turun ke bawah. Qinze dan 3 murid lembah Raja Obat sudah tidak sabar untuk waktu yang lama. Di antara 12 puncak lembah Yaowang, puncak Yunyin terletak di dekat bagian tengah, hanya berjarak 2 bukit dari puncak Dansheng. Di kaki puncak, jika melihat ke atas, hanya terlihat samar-samar jalan pegunungan terjal yang mengarah ke puncak, kedua sisinya hijau dan indah. Ada sebuah prasasti batu di kaki gunung. Ada 3 karakter besar di prasasti batu itu, yang kuat dan perkasa. Yang Kai memusatkan pandangannya dan melihat bahwa sederet karakter kecil itu adalah mereka yang masuk tanpa izin akan mati.